Arkan? You're still mute, Arkan. I couldn't hear you. Arkan? You're still mute. Yeah, no? Yeah, no? Is everything okay? Oh, okay, okay. Maaf Kak, earphone-nya bermasalah. Oke. Yeah, no? Can you hear me? Oh, why? What's happening? What's happening, Ken? Okay. I want to challenge you with HTML question. Do you wanna join? Kedengeran bisa nggak? Oh yeah, now. Alhamdulillah. Biasanya Okay. kurang bisa. Okay. I want to challenge you with HTML code. Okay. Oke. With Oke. Kahoot, with Kahoot. Okay, let's get started. Okay, here we are. Here we go. Pengen ya? Ambil lagi ya, Kak. Okay, Arkan. Nah, ya. Let's play the game. Okay, you ready? Yes. Okay. Let's go. HTML formatting text. 3, 2, 1. Okay. The IMG tag requires a closing tag. Is that true or false? That's true. That's pretty annoying. Okay. Next question. True or false? The table formatting tag, which is the container for all the table data,
requires a closing tag. Is that true or false? Tuh. Mana? Belum muncul. What? Belum muncul. What? My screen? Masih ini ngitung countdown. Masih countdown. Seriously? Iya. How about now? Multiple styles Masih. can be on one tag, separated by semicolons. Where? Ada. Nggak bisa jawab. Why? Nggak tahu ini website. Baru ganti nih. Ntar. Bro. Okay, that's pretty cool. Next Baru question. Which is the correct HTML formatting tag to add style? Hello world. That's pretty nice. Oh. Next question. HTML LESTS or list. What's the correct statement about that? Okay, that's pretty cool. Next question. This tag is used for headers in tables. That's ini pretty full annoying. It's okay. Next question. Oh, This tag is used to create each line of a list. Come on. Ya Allah, ganti layar. Layar nggak Oh. ganti-ganti ini. Oh my Masih god. incorrect. Atau Okay. gara-gara internetnya. I guess like that. There are blah 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 colors that have names in HTML. 140. Waduh. That's great. Benar atau salah? The Benar. SRC attribute specifies where to get the image from. Iya. Gambar SFC. Internetnya. Waduh. Next question. Ya. This tag is used for a single table data element with no special formatting. Oh. Ya Allah, mau jawab sih. Internetnya. Internetnya ini It can't. nggak bisa jawab. Oh my god. Aduh kan. How about this? This attribute goes inside of text and is used to change color.
size, comma etc. Style. Oke. That's pretty cool. HTML tables display information on a grid and can conclude Ah, and then what HTML text starts a table? Kalau pensil tuh nggak bisa, pakai ini nggak bisa, semuanya internet terus. Astaga. Okay. Lastly. Oh, number 14. Multiple choice. Oh, it's not multiple choice. You can choose multiple choice, multiple option here. Order ayolah. masih di bagian loading. Alah. Nggak tahu ini wifi sini. Oh. Lastly, Ya. the IMG tag allows us to Oh, kok bisa ini bisa? Bisa. Iya. Ada sinyalnya. Udah pakai kunci. Okay. Mas, Let's see the podium. Malah tambah nggak bisa, ketutup berapa lantai. Pakai wifi mana? Sini cuma harus loadingnya lama. Udah bisa. Udah. Wow, 2842 kan? Yeay. Alhamdulillah. Udah mantep sih pemahaman Arkan tentang HTML ya. Kak lihat-lihat. Ini part 2 bagaimana? Lanjutan. Oh, yang kemarin. Oh, kirain materi Oh. baru soalnya ada yang. Oh, hari ini. Enggak. Ya, hari ini kita akan belajar tentang CSS, oke? Jadi udah cukup Oh. HTML-nya. Nah, sekarang kita akan Oh, belajar bagus, tentang bagus. CSS ya. Saya mau langsung ke praktik untuk CSS-nya, oke? Supaya Oke. Arkan dapat praktik langsung. Oke. Jadi, Ganti bahasa lah. CSS. Oh, itu keren. Ganti bahasa program lagi Kenapa kalau ganti? buat desain web. Desain Biasanya web nggak satu bahasa doang. bahasanya apa sih? CSS Belum apa dia bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bukan bahasa pemrograman, bahasa mesin. kayak apa? oke. Buat Nah, bikin sekarang- web nggak cuman pakai Python doang, ada Ini HTML. tadi diajarin. Iya, ada HTML sama CSS. Filenya dikirim pelajarannya. Ayah, mana rapot ijazah sertifikat dia itu dimintain sama Usman. Oke. Buat Arkan, murid yang udah siap? Nah, jadi Kak mau jelasin dulu CSS itu gunanya apa di dalam suatu website? Atau udah tahu Arkannya? Jadi ada HTML, yang kedua ada CSS. Apa gunanya?
Kalau kan tadi HTML cuman buat desain dasar doang ya. Isinya ya, lebih tepatnya Iya, isi dari lah, website. isi. Isi Kalau website. Kalau CSS CSS, buat server apa-apa. oh bukan. Kalau CSS itu ini buat styling dari apa Desain. yang iya, jadi desainnya itu supaya lebih menarik untuk dilihat. Karena kalau hitam putih mungkin nggak akan ada yang mau membaca website kita ya. Tapi Betul kalau nggak pakai Arkan? Python juga bisa kemarin katanya. Apa? Kemarin Python pakai buat menghidupkan website. Oh, itu Buat nanti di bagian website dinamis. Kita Oh, berbicara tentang server kalau Python. Secara langsung Python nggak bisa mendesain website. Jadi bahasanya itu ada 3 kalau mendesain website. HTML, CSS, nah nanti ke servernya baru Python. Tapi seringnya makainya adalah JS atau JavaScript gitu. Oke? Ini untuk merancang logika. Nah sekarang CSS itu kependekan dari apa? Arkan tahu atau pernah mendengar eh, mungkin? Belum. Belum? Oke. Belum. CSS itu kependekan dari Cascading for the C, Cascading Style for the S, first S, and then Sheets for the last S. Nah, gini. Cascading Style Sheet. Oke? Nah, inilah asal muasal kenapa kita perlu pakai CSS itu karena dulunya ketika web itu diterapkan, ketika ingin tambahkan sesuatu hal yang menarik, itu langsung ke file HTML-nya satu persatu. Nah, adanya CSS ini membuatnya nanti pemformatan atau pembuatan websitenya itu menjadi lebih mudah dan terstruktur. Oke? Gitu Arkan. Nah, Arkan, ya. sebentar ya. Iya. Oke. Saya izin bentar ya Arkan. Dua Iya, iya. lagi ngasih roti. Oke Arkan. Nah, jadi dulunya ketika ingin menambahkan suatu hal yang menarik di websitenya, itu membutuhkan tenaga yang luar biasa. Di HTML-nya harus ditambahkan satu persatu. Nah, adanya CSS ini untuk mempermudah hal itu. Oke? Nah, sekarang saya ingin bilang bahwa ada 3 cara menambahkan gaya di HTML atau di website kita. Yang pertama namanya inline. Kita langsung tambahkan gayanya di dalam baris HTML-nya. Kemudian yang kedua internal. Kita tambahkan stylenya di file HTML-nya tetapi tidak di dalam barisnya, tapi di head-nya. Dan yang ketiga eksternal. Eksternal. Nah, ini completely separated. Terpisahkan dari file HTML-nya. Oke? Nah, sekarang saya mulai dari inline dulu. Gimana caranya? Nah, kalau
kemarin kita membuat suatu website, katakanlah di sini saya membuat contoh lagi, Arkan, saya buatkan arkan.html. Nah, ini kan misalnya saya membuatnya begini, Arkan. Ya, kemudian pakai head dan lain sebagainya. Kemudian pakai setelah head, ini saya giniin dulu. Kemudian ini saya tarik ke sini. Nah, kemudian ini saya pakai head-nya begini. Nah, yang ini akan kita bicarakan nanti. Ya. Nah, sekarang kita akan kemarin membuat body nih, Arkan ya. Oke. Nah, ini kalau kita open with live server kan akan begini, Arkan. Betul? Oke. Jadi akan hitam putih begini. Nah, sekarang gimana caranya membuatkan gaya untuk ini? Nah, cara yang pertama itu adalah Arkan dapat langsung tambahkan. Sebentar, Arkan. Oke. Nah, itu yang tadi versinya begini, Keanu. Lihat. Nah, sekarang cara menambahkannya, ini saya pakai gambar yang sudah ada aja, yaitu apple.jpg. Nanti akan seperti ini. Oke. Nah, sekarang cara menambahkan stylenya gimana? Jadi kita langsung bisa tambahkan kalau secara inline di garisnya bisa bilang style. Kemudian kita dapat mengubah background color-nya dengan warna yang lain. Misalnya ini. Nah, nanti dia akan seperti ini. Nah, di bagian yang kita tambahkan. Oke? Nah, kalau kita tambahkan stylenya di body, style begini, Arkan. Sama dengan background color-nya. Misalnya saya sukanya warna ini, Arkan ya. Enggak sukanya warna ini. Anti-white. Kemudian yang ini saya ganti menjadi blue. Nah, jadi nanti akan seperti ini, Arkan. Oke? Jadi ini inline namanya, langsung di dalam barisnya. Demikian juga kita dapat melakukan style untuk image-nya. Sama dengan, apa aja stylenya, misalnya width-nya sama dengan 100 pixel. Kemudian height-nya sama dengan 100 pixel. Nah, Arkan nanti akan melihat sesuatu seperti ini. Gitu. 100 pixel kekecilan pakai 200 mungkin. Kemudian height-nya mungkin 250. Nah, Arkan akan melihat sesuatu seperti ini. Ini namanya inline, Arkan ya. Oke. Blue white. White blue. White smoke. Nah, gini Arkan. Oke. Gitu Arkan ya. Nah, sekarang cara yang kedua gimana? Kita dapat menerapkan stylingnya. Ini rekamannya sudah berjalan belum? Berjalan ya. Kayaknya Cara belum. yang kedua, Nggak tahu tadi dimatiin kan tadi. oh udah. Oh ya, udah. Enggak saya matiin tadi. Oke, sekarang cara yang kedua selain dapat di sini, Arkan juga dapat menerapkan style di internal, di file HTML-nya. Nah, misalnya sekarang saya membuatkan sesuatu yang lain, misalnya list, Arkan ya, ordered list, nanti begini, ini, kemudian nanti unordered list, UL, begini, tipenya tapi di sini type-nya kita pakai square aja. Atau ya square aja. Square. Nah, ini nanti akan terdapat sesuatu seperti ini. Nah, cara lainnya Arkan dapat melakukannya di sini. Sebelum head berakhir, dapat bilang style di sini. Style, nah, Arkan dapat bilang sebut tag-nya langsung. Saya ingin menambahkan font family begini. Misalnya di sini di body-nya itu saya pakai font family begini. Nah, nanti terlihat seperti ini. Stylenya harus diakhiri. Jangan lupa. Nah, ini Arkan. Oke? Nah, sekarang Arkan akan melihat sesuatu seperti ini loh.
Bentar, kok tidak? Kenapa nih? Colornya, background colornya kita pakai coba yang warna. Ini kayaknya nih. Nah, ini diarahkan. Ya. Aduh. Nah, dia akan seperti, loh, kok dia nggak mau ya? Background color, style, head, body, dan lain sebagainya udah kami terapkan. Kalau ini ngilang, yang terjadi adalah yang begini. Nah, ini diarahkan. Ya. Jadi ini stylingnya untuk ketika kita menerapkan sesuatu seperti ini. Saya ingin background colornya yang lain, mungkin yang ini yang lebih menarik. Nah, gitu Arkan. Oke? Oke Arkan? Ini Oke. cara kedua internal. Nah, kemudian Arkan juga dapat apa yang ingin saya sampaikan tadi adalah ini kan kita belum bukan yang eksternal. Kita belum menyesuaikan ini dapat kita lakukan juga Arkan. Ini kita dapat sesuaikan misalnya saya ingin di OL-nya atau LI-nya gitu ya secara umum. Saya ingin text align-nya itu center. Nah, ini Arkan lihat dia bakal di tengah-tengah mereka ini. Oke? Gitu Arkan. Oke? Nah, kemudian yang perlu Arkan ketahui juga di sini nanti kalau terdapat dua hal begini, style sama dengan background color-nya itu adalah misalnya ini aqua. Nah, yang diterapkan itu yang paling dekat Arkan. Kan di sini saya juga menerapkan style. Tetapi di barisnya langsung juga diterapkan style. Nah, yang akan diimplementasikan adalah yang paling dekat. Oke, Arkan? Kenapa namanya cascading style sheet? Jadi asal muasalnya adalah ketika style itu yang terdekat, itu yang akan diterapkan lebih utama. Oke, Arkan? Nah, sekarang saya ingin membuatnya seperti ini. Saya nggak ingin pakai LI, saya ingin pakai UL. UL-nya ini adalah text align-nya justify, kemudian font family-nya saya pakai Courier New. Nah, ini yang Arkan akan lihat adalah seperti ini. Oke, Arkan? Oke. Nah, sekarang satu lagi yang belum adalah gimana cara kita menerapkan yang eksternal. Nah, jadi untuk yang eksternal itu Arkan perlu buat file yang namanya bebas namanya misalnya Arkan tapi ekstensinya .css gitu. Oke. Nah, sekarang disinilah Arkan pasang semua gayanya mulai dari mau pakai tag P misalnya yang ada atau kita buat di sini H3 gitu ya. Kita buat H3 H3 gitu Arkan. Loh, badinya mana nih? Lah, pantas nih nggak ada badinya nih. Belum ada badinya Arkan. Body. Nah, gini. Nah, sekarang saya menciptakan H3 namanya adalah misalnya di H3 ini ada tulisan this is a heading. Nah, ini kan dia belum ada gaya kan, tapi udah ada sesuatu di sini nih. Oke? Dia belum ada gaya dan dia mengikuti apa yang ada di body. Di body itu font family-nya adalah Arial atau sans serif. Ini kalau kita ganti nanti pakai yang lain, dia akan mengikuti pokoknya yang secara umum. Courier misalnya. Courier New. Nah, dia akan mengikutinya yang umum gitu. Semuanya Courier New.
yang untuk mengetik itu. Nah, sekarang kalau Arkan ingin menspesifikasinya, misalnya yang ini nih, list item ini saya nggak pakai courier new, saya pakai yang lain. Ada dua tag yang kita pakai. Pertama kita pakai kelas. Misalnya kelasnya adalah first di sini. Kemudian first ini kita terapkan gayanya di eksternal ini dengan cara klik dot sebagai pertanda kita menggunakan kelas, kemudian nama kelasnya apa? First gitu. Kemudian kurung kurawal. Nah, kemudian apa yang ingin Arkan terapkan? Misalnya font size. Font size-nya misalnya 80 pixel. Nah, ketika Arkan lihat nanti di sini nggak akan terjadi apa-apa. Sebelum Arkan koneksikan dulu. Koneksinya di mana? Tetap koneksinya sama. Ya, di dalam head dengan tag-nya itu adalah link, relation-nya pakai style sheet gitu. Kemudian href-nya namanya apa nama filenya? Yaitu arkan.css. Nah, ini yang akan terjadi. Nah, gitu Arkan. Oke? Jadi itu, ya. Nah, kemudian ini kan kalau kelas itu ada juga yang namanya ID Arkan. ID sama dengan misalnya second. Nah, kalau second ini kita menggunakan hashtag. Ya, second, font size-nya misalnya 60. Nah, dia akan seperti ini nanti. Oke? Nah, perbedaan antara kelas sama ID, kalau kelas ini bisa diterapkan di sini juga, rekan. Oke? Di sini juga, kelasnya misalnya first juga. First. Nah, kalau ID nggak bisa diterapkan di dua baris atau dua elemen. Tapi ID itu unik untuk satu-satu gitu. Oke? Jadi kalau Arkan ingin membedakan satu dengan yang lainnya pakai ID atau langsung styling di dalamnya juga, atau kalau enggak langsung pakai kelas. Tandai semuanya dengan kelas yang sama. Kelas sama dengan first gitu. Itu Arkan ya. Nah, ini nanti kalau kita buat begini, kelasnya first semua. First. Nah, dia akan seperti ini. Semuanya akan besar. Kecuali yang kedua ini. Kenapa? Karena dia punya ID yang lebih spesifik, yang lebih dekat dengan dia. Gitu. Nah, sekarang kalau Arkan taruh ID di sini misalnya red, warnanya merah. Kemudian di sini ID-nya sama dengan apa ya? Green. Nah, saat Arkan tidak menerapkan apa-apa, tidak membuatkan, dia akan menurut kelasnya. Kelas plus kan font size-nya begini. Kemudian warnanya misalnya font color. Font color. Color ya, bukan font color. Colornya kita buat misalnya brown. Nah, dia akan seperti ini semuanya. Semuanya akan terterapkan begini. Nah, tapi second ini kan dia punya kelas sendiri. Kalau Arkan terapkan begini, colornya blue sendiri, dia akan mengikuti kelasnya. Nah, gitu. Oh, ID-nya, sorry. Demikian juga yang lainnya. ID yang lainnya bisa kita buat third, font size-nya, kemudian green. Nah, dia seperti ini nanti. Kemudian, benar ya, ada ID-nya red tadi. Red. Kemudian colornya yang red ini misalnya merah. Red gitu. Nah, begini dia akan seperti ini. Kita buat ini jangan brown. Kita buat yang lainnya warnanya misalnya apa ya? Misalnya begini rekan. Saya suka warna yang di sebelah sini. Oke, ini aja deh. Nah, ini dia. First, second, third. Nah, kemudian kalau kita spesifikasi yang lainnya, yellow, gitu ya, begini, dia akan seperti ini nanti. Mana yang tag, ya mana yang ID-nya yellow? Oh, nggak ada ya yellow, yang ada green. Sorry. Green. Nah, sekarang Arkan ada pertanyaan. Silakan. Nah, itu yang green nih.
font size-nya kalau mau dibuat tertinggi 100, dia akan yang terbesar nanti. Nah, gitu. Yang Oke, buat Arkan? ngelingnya gimana tadi? Ini. Buat ngelingnya, Arkan sebelum head berakhir. Oke? Oh. Nah, relation-nya adalah style sheet. Ada banyak relation, icon, kemudian apa lagi ya relation ada. Itu Ada tadi saya kan agak pas mau Mhm. bikin banyak pilihan gitu. Itu Oke. adanya di yang apa Visual Studio biasa. Iya, adanya yang di Bagaimana? biasa. Betul, adanya yang di Iya biasa. deh. Enggak, kalau Arkan tekan tombol yang ini nanti Explorer, kemudian buat new file, ada kok di Algo Hah? PS Code juga. Oke? Oh ada. Ada kok ya. Tenang aja. Ya soalnya udah download. Oke. Oke, ada yang lagi Arkan? Silahkan. Pertanyaan? Tadi tuh ini kalau ditambahinnya kelas sekonnya doang gimana? Kelas iconnya, Diadainnya maksudnya? ID-nya doang, Oh, boleh. Boleh juga. Misalnya nggak ada nggak ini, ada kelasnya itu ya. iya, boleh juga. Jadi Ini ngikutnya langsung, ngikutnya sekon apa? oh enggak, ngikutnya adalah ID-nya. Oh, ID-nya masing-masing. Dan kita sudah menuliskan ID-nya masing-masing. Dan satu oh, lagi, kalau kalau belum Arkan, ditulis ngikutnya yang mana? kalau belum ditulis ngikutnya yang body. Oh, Karena apa? Semuanya kan di dalam body nih Arkan. Betul? Nah, semuanya di dalam body. Oke? Nah, ada satu lagi yang super, yaitu everything. Nah, oh semua. everything ini berarti iya, ini melakukan apa gaya di semuanya, ya. Text align certain, margin padding, kemudian box sizing, background color, kemudian border dan lain sebagainya. Nah, nanti dia akan melakukan itu di semuanya. Hebat Oh, ya kalau yang satu ini. ada bisa bordernya juga. Iya, ini kekuatan dari everything. Oke, Kalau Arkan? everything itu pakai bintang, bagaimana? Iya, bintang makanya. Oh, Jadi sudah include apa namanya? Yang tadi ID semua. dikalahkan, pokoknya iya. Bukan Mantap. dikalahkan sih, tapi semuanya dia menjuru ke semua line, Oh, everything. Oke? oke. Oke, Arkan. Ya, mungkin itu doang sih untuk materi hari ini. Nah, sekarang saya ingin Arkan. Saatnya praktek. Iya, betul. Silakan Arkan share screen. Oke. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Kemarin ini ngerjain yang bonus, yang terakhir kebingungan tuh. Belum kejawab berarti? Ya cuman satu sih yang belum. Oke. Jadi Sebenarnya sih masih HTML masih ini ya agak-agak mudah lah gitu ya. Yang biasa agak sedikit susah itu HTML, CSS, sama nanti JavaScript paling. oh berarti belajar 4 dong. Oh enggak, kalau di sini karena JavaScript itu bahasa pembuat algoritma, jadi kita akan membuat algoritmanya pakai Python nanti. Kita langsung ke server, Oh, integrasi sama Flask. Nah di front end baru akan belajar nanti JavaScript. ngerjainnya yang ini kok. Oh iya, bentar Arkan. Boleh ke extension Arkan? Oh, Extension. oke. Itu ketik itu pilih algo Python-nya. Kemudian diklik tanda gear itu, manage itu. Enggak. Gear itu, gear. Manage. Yang gear. Oke. Itu tuh. Nah, extension settings. Nah, ini diubah. Hostnya diubah jadi enggak itu tuh, yang bukan yang org. Nah, itu diubah jadi .asia. Ah. Nah, sekarang algo Python-nya lagi, kembali ke algo Python-nya supaya nggak error nanti. Disable kemudian enable.
disable, reload, kemudian enable lagi. Ada Nina Ambon gitu. Apa bedanya? Ada Nina Ambon gitu. Oh, tadi. Apa bedanya emang dipindahin website? Oh, Cerita itu karena banyak yang error, jadi dipindah hostnya gitu. Oh, Ayo. Oh, ini reviewnya, Arkan. Nggak apa-apa, nggak jawab yang ini, Arkan. Ya, Hah? kita udah review tadi pakai soal-soal tadi. Jadi nggak apa-apa. oh, ntar aja dah. Ya, ntar aja ya. Kita bagian praktiknya aja langsung. Mana sih? Ini ya. Iya, yang itu. Nah, sekarang gimana cara membuat ini, Arkan? Tinggal menulis CSS-nya sini. Oh, Maksudnya, oh iya, iya. iya. File apa ya? Harusnya aku tuh buat ini loh, merekam suara dulu kalau sistem yang lain tuh aku pakai kaset. Iya, di Singapura aku beli dosen itu. Aja kalau relaksasi ya, ada beli. Itu kayak gitu jangan online ya. Itu harus coba tes dulu. Tes ya. Jadi dengan Aku tahu, tapi jangan Arkan di mana, by the way? Jakarta. Ini lagi di Mahat sih. Bukan di Hah? Jakarta, di Indramayu. Bukan, maksudnya sekarang lagi di Di luar Indramayu. atau di... Oh, restoran. Oh iya. Agak kelihatan kedengeran ribut soalnya. Oh, waktu di depan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya salut sama konsistensinya Arkan. Ini patut kita tiru ya, gitu. Jadi mantap gitu. File warna HCP ini berarti P. Terus ini L aja lah. Li- P. Oh, masih ngebold ya. Oh. Enggak. Berarti ininya class style.
untung mbah itu ini dipati ke nenek apa ibu menangin tuh Hah? dari kecil kan jadi golongan pria ini itu jadi untuk ini semua saudara-saudara sekolah kita I don't think so, Arkan. Apa ya yang sana di bagian sini kan? No. Baru sih lupa. Di mana ya Nah, tadi? penerapan stylenya itu di dalam LI-nya sebelum kurungnya Oh. berakhir. Nah, di situ Arkan. Spasi nggak sih? Enggak ya? Ah? Oh enggak, spasi dulu, spasi dulu. Spasi dulu, Oh. kemudian Les sama dengan Oke. style. Oh jangan, kelas sama dengan apa nama kelasnya? Bebas nama kelasnya. Oh, nggak perlu Style pakai itu style. kalau kita pakai style nggak perlu pakai kelas ya. Oke, gitu maksud saya. Terus ini ID. Oops. Eh. No. Di dalamnya juga. Ya. Nice. Apa tadi namanya? Tuh. Oh. Ini dikirim PPT-nya tadi yang dijelasin. Udah. Oh, pas semua itu. HTML tag. HTML tag. Page 1. Warnanya mungkin Arkan. Ya, warna ya. Iya. Warnanya kan. Masa gitu warnanya tadi? Oh, masih bold. Iya, uset. Masih ngebold. Mana sih yang bikin ngebold? Apa yang bikin bold? Ini tulisannya Arial Verdana. Bentar Arkan. Itu harusnya tidak begitu. Diapain ya? Coba. Bentar Kayaknya Arkan. Biasanya harus bikin. UL-nya tolong ada penutupnya di baris ke-8. Iya, lupa. Sama P-nya itu ada penutupnya. Bukan, P yang itu juga nggak ada penutupnya lagi. Iya, P yang itu ada tutupnya juga. Sama P yang baris ke-9 nggak ada penutupnya ya. Aku udah lupa ingat lagi. Oke. Let's see. Apalagi Oh, oh, heading udah benar. Text kayaknya format. LI-nya ada penutupnya deh. Ya, iya. Oh, bentar. LI ada penutupnya, Arkan. Nah, no. Oke, nice. Copy paste aja supaya cepet Arkannya.
Aku udah lupa tak ingat lagi. Apalagi Centang. yang kurang. Enggak sih kalau ini mah. Oh my God. Loh, kok? HTML tag. Oh, itu H1-nya. Aduh, H1-nya nggak ada penutupnya. Oh. Oh, itu yang ngebuat dia bold semuanya. Ada H1-nya nggak punya penutup. Oke, Iya kok. tada. Nah, Oh, Itali. Perlu diitaliin ininya coba PC ini ada yang nanti. diubah nggak tadi di bagian CSS-nya itu? Enggak ada. Enggak diubah-ubah ini mah. Oh, oke. Tapi kok ini Coba. warna hijau ya kelihatannya? Coba lihat referensinya kan? Kok tiba-tiba warna hijau? Oh, iya ya. Oke, next. Mana box yang di sini? Eh, Eh, ya, iya nggak kasih sih? bold merahnya, Ya di hijaunya sama bold. birunya kasih bold. B. Mari copy paste Penutupnya aja jangan lah. lupa. Aku udah lupa tak ingat lagi. Ayah, Eh, Tora bisa nyanyi. Hah? Bukan. Orang lain lah. oke, dijamin kalau ini mah. Tada. Bisa. Belum bisa? Dikit. Loh. Dikit, kan? HTML head specified. Apa yang perlu dibikinin Khusus komputer buat apa namanya? Oh, Sebagai coba. Sorry. Coba di akhir buatkan sekarang Jakarta penutupnya untuk HTML-nya. sekali Cina yang tuh ambil ke Jakarta. Tapi itu nggak harus sih. Iya, Oh, Saya Arkan lupa sesuatu yang penting. Semuanya di dalam body, Arkan. Oh my God. Udah ngutang lagi ya, pokoknya mahat kemarin Nah, ternyata belum terrealisasi, jadi udah balik lagi kita emang jangan nggak ini itu yang ntar pulau. sekarang zaman internet orang nggak benar kan? ada. Lah, Bukan. Apa ya? susah juga ya. Referensi. kamu harus segera belajar Enggak ini mah nggak penting. Kayaknya ciri struktur model warna. Aku Apa ya? udah lupa, tak ingat lagi. Hidup sendiri, Oh, tak perlu kau. Coba gini, Arkan. Apa namanya? Buat heading. sebelum listnya itu Kemarin boldnya. kemarin sih minta dibikinin title gitu. Baru mau Oh, dia. enggak. Coba gini, buat boldnya sebelum listnya, sebelum UL-nya. Buat tag boldnya sebelum UL-nya. Jadi hanya satu gitu boldnya. Sebelum UL. Salah. Nah, kemudian penutupnya. Oh, jangan, hanya satu doang. Sebelum sama sesudah UL. Oke. sebentar lagi takut loh dia mahat kan habis transformasi ke 60 maksudnya aku tuh mikir gue sanggup nih Aku udah lupa, tak ingat lagi. kaget ke Indonesia masa harus kayak kata lain mikir ke anak tuh anak tuh nggak apa-apa males banget suruh main komputer aja Oke, taruh. Oke, udah ya. Nah, Alhamdulillah. Bener tuh HTML tag-nya. the head is Iya specified guys, bener. correctly built. Oh, the head. Iya, Oh, coba buat minta bikin title-nya. heading. Buat title-nya coba. Bener, Arkan. Coba bikin Head lah. dulu. Title-nya bebas Terus lah. Bingung gitu mungkin. Aku udah lupa, tak ingat lagi.
beradaptasi maka menuju keterbatasan generasi berkualitas dan daya saing yang tinggi. Oh, ini harus belajar Testing. Nah, mau jadi orang yang biasa-biasa aja, hidupnya. yes. Mantap Arkan. Oke, lanjut. Aduh. Waduh. Aku udah lupa, Apa nih? tak ingat Ah, lagi. Oh, diituin ya. Bayangan ya. Kelas ok. Ini apa? Gimana ya? Aduh. Kayaknya CSS-nya nggak perlu Gimana ya? dirubah, tinggal tambahin style di sini aja. Nah ya, Ini enggak di nama-namanya. HTML-nya, tinggal tambahin style di HTML-nya. Oke. Ini coba dia dulu. Oke, dia kurang semua warna doang. Dia cuman Oh kurang sorry, CSS-nya yang harus diubah berarti nih mah. Stylenya Eh. di, oh iya. Ya deh enggak ini Ah, mau udah pakai jadi semua. enggak, belum ada isinya. Nah itu kan, misalnya Ya, dot red, berarti color ya, color nah, titik 2. Nah, red berarti red. loh, kok tulisannya kayak nutup gini. Red, dark red, color. Nah, salmon. Ada yang bosan gimana? Udah ada HP juga si bos tuh lah. Oh, tuh lah main HP terus. Lah terus mau ngapain? Apanya? Mau nyanyi. Color blue. Di jalan aku keluar. Di sini mah nggak apa-apa jalan-jalan. Color Budaya. Ada nggak ada yang teman ke sini, Dek? nggak ada lah. Oh, pada di rumah semua. Anda pusing katanya. Atau mau pakai jawaban saya aja? Mau pakai Hah? jawaban Kak kan? Pan, Mau pakai jawaban Kak? jawaban Kak. Iya, soalnya itu agak banyak. Arkan mengerti kan, tapi gimana cara menambahkannya? Ini tinggal bayangannya aja nih. Nah itu dia. Kalau mau ya. Kalau bayangannya itu gimana itu? Di chat Zoom coba lihat. Itu background color sama color yang perlu disetting. Per kelasnya. What? Makanya. Harus diketik semua. Iya. Iya, P-nya ya. Kontrol aja deh. Sakit sekarang cerita lama kuda. Anda putih saya. Kuat tanpa. Nah. Banyak kan? Iya Ah. banyak. Iya kalau pakai VS Code mah cepet. Iya ya. Nanti saya ingin Arkan kerjain ini 3 aja. Oke? Nah. 3 aja sampai di sini. Habis itu buat website sendiri. Pakai styling. Oke? Oh. Soalnya di sini kayak dari scratch banget kita berenang di dalam kolam nih. Ya. Nanti kalau ngebuat kan itu beneran. Ada banyak Arkan pilihan. Oke, udah install live server kan? Iya udah. Oke deh. Nah, nanti ini kalau mau diselesaikan silakan, tapi tolong buat website karena nanti di tugas akhirnya Arkan bakal buat portofolio.
Oke? Oh, oke. Oke, oke. Oke. Nah, jadi harus tolong dipraktikkan langsung pakai VS Code. Yang itu tadi tekan file explorer aja. Aduh, ini kalau apa ya? Ini kalau ya Ini ini ada pakai juga nih, kalau UL mau apa? jawabannya ini. Ini Saya pakai sudah saya UL ya ini. siapkan. Hah? Pakai Ini border itu pakai ya. list kan? Oh iya. Ya kalau pasti dia pakai list. Oh, bukan, ini pakai paragraf ini. Oh, Cuman per paragrafnya itu dia ada bordernya. oh, Ya ini dia nih jawabannya kalau Arkan mau. border tuh apa? Border itu yang membuat pinggirannya Border itu runcing atau B. apa tuh tumpul kayak gitu tuh. Yang orange sama yang ini karena itu agak beda ya. Hmm. Border radius sih tepatnya. Anda pusing tanda tanya. Kekuatanku aku dah lupa tak ingat lagi. Aku mau hidup sendiri. Aku luka, aku happy. Semuanya aja langsung kalau mau. Tinggal tulis di CSS-nya sih. Oh, iya sih cuman perlu disambungin sama itunya nggak sih? Nggak perlu, nggak perlu. Ini udah terintegrasi, bagus banget Algonova. Mereka servernya udah keren banget nih. Nggak perlu integrasikan nggak. Saya dari sudut pandang developer ini sudah tingkat tinggi banget gitu. Bukan ininya website. Nah, itu dia. Coba sekarang. Nah, nanti tolong semua gaya ini diterapkan di websitenya Arkan ya. Oh ya, Oke, Arkan? Ya nggak harus semuanya sih. ini kelas kelas apa tadi? Ini kalau mau udah selesai nih. Nah, itu Arkan. B. Kalau mau. Di radius apa tadi namanya? B radius copy. Saya mau nambah ini. Iya, itu masuk itu. Coba bener nggak? Ada nggak tuh? Oh iya bisa bener harus kayak gitu. Nah, Polybag nah, itu. nanti Arkan boleh lanjutkan ya. Oke, Kak boleh simpulkan materi hari ini dulu. Ayo, iya boleh. Sambil boleh. Stop share. Mengerti kan Arkan? Iya. Oke. Jadi pembelajaran hari ini boleh stop share ya. Ini baterainya Arkan mau habis juga kali. Kelihatan nggak? Udah kelihatan banget. Oke. Jadi hari ini pembahasannya tentang desain web ya. Jadi Ya. web itu kalau pakai HTML doang kan hitam putih ya jadinya. Nah, adanya CSS ini untuk memperindah websitenya. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan berbicara tentang struktur database. Nah, tapi sebelum ke situ, pembahasan hari ini tentang CSS, kemudian mereview sedikit tentang HTML. Ada 3 cara menambahkan CSS. Apa aja kan? Inline, Mhm. terus apa internal sama Oke. eksternal. Kalau inline sama internal tuh bedanya apa? Kalau inline itu di baris apa Oke. kode buat apa bukan baris kode sih, baris paragrafnya itu sendiri. Oke. Kalau internal? Internal itu di sheet yang sama. Oke. Kalau Kalau eksternal beda file. beda file, bagus. Kalau terus kemudian cara kita misalnya kita menggunakan file eksternal, apa atribut yang atau properti yang kita pakai Harus untuk menambahkan dipakai link. link? Oke, betul. Ya. Cuman salah satu contoh atributnya apa namanya yang Arkan tulis ini sih sebenarnya.
Ke Ke apa tadi? enggak, itu tuh yang dekat P itu. Oh, kelas. Iya, kelas ya. Satu lagi apa? Sama ini ID. 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 Satu lagi ada Eh, eh second, eh second. bukan Kan itu second. ada nama Itu ya. Variabelnya. itu everything ya. Oh ya, Sama satu everything lagi sih semua ya semua. sama satu Yang lagi sih paling admin yang semua di draggable. atas ID Iya, sama betul. class. Sama satu lagi sebenarnya yang draggable. Cuman draggable Kak nggak mention karena lebih seru make ID sama kelas. Oh, Ya. kenapa itu? Itu agak ribet kayak list dia ya. Jadi hampir sama tapi penambahannya kayak ID. Oke, Oh, Arkan? Nah, oke. kemudian pertanyaan saya selanjutnya, Arkan, Hmm. CSS itu kependekan dari apa? Cascading apa namanya? Style sheet. Nah, Oke, style that's sheets. very cool. Oke, Arkan. Thank you so much, Arkan ya. Oke, Ya. cukup untuk pertemuan hari ini, Arkan. Jangan lupa nanti dikerjain ya, mulai dikerjain Oh ya. websitenya. Tolong terapkan apa yang sudah dipelajari di sini. Soalnya kalau di sini kita kayak berenang dalam kolam aja, ya. Hmm. Dan nanti buat sendiri. Oke, ada yang mau Arkan sampaikan, tanyakan? Sampaikan. Terima kasih. Ini ntar itunya bebas kan ya? Bebas Iya, banget. bebas. Ya, dan itu saya ingin siswa bereksplorasi supaya jangan saya batasi. Tapi nanti di akhir sih saya akan kasih contoh portofolio yang seru gimana gitu. Oke? Tenang aja, Arkan. Oke. Kamu iya iya. Oke. Ada lagi? Silakan. Ini kata-kata yang disampaikan waktu sidang. Ini tadi berarti semua kode buat pilihan udah ada di ininya kan apa namanya tuh kalau bikin sendiri filenya. Oh iya, iya. Itu kayak tadi, kayak Iya. tadi. Itu udah terintegrasi sekarang VS Code sama AI, jadi kita nggak perlu khawatir ya. Oke. Oke, Oke, itu aja sih. oke. Thank you Arkan dan kita berjumpa minggu depan ya berarti Arkan. Oke? Oh, berarti minggu depan belajar apa nih? Flash ini. Wah, Kita belajar database dulu, baru nanti ke framework Flask. Ya, cuman ini contohnya aja ini. ini Oke? apain? Kirim apa bikin tulisan kode di file Ini sendiri apa ini gimana? agak ribet nanti penjelasannya Arkan. Ya. Oh iya, Jadi ada beberapa hal yang perlu kita pahami dulu sebelum ke sini. Oke. pantesan Oke. nggak pernah lihat. Oke Arkan ya. Ya, Tapi keren banget lah sudah sampai tahap ini Arkan. Oke deh. Saya izin mengakhiri Zoom Arkan dan terima kasih konsistensi Arkan begitu patut untuk ditiru ya kerja ya. kerasnya. Bahkan saat di luar Arkan wow menyempatkan diri keren keren. Oke, sampai jumpa di minggu depan ya. Bye bye. Ya, bye bye.